Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Reza Gifari akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah Al-Mukarram dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakeknya, Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, beliau nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Makkah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Makkah bersama kakaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana. Di Makkah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Umdatuddin Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru, yaitu Syarifah Mudaim, dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah dan nyantri di ulama-ulama Makkah. Setelah itu, ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke Kerajaan Samudra Pasai. Nah, di Pasai, ia nyantri di Sayyid Maulana Ishaq. Dari Pasai, ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama, barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Nah, Babat Cirebon menyebutnya ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pimpinan perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah pamannya wafat. Ada beberapa metode pendekatan yang dilakukan Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah pendekatan budaya. Metode dakwah Sunan Gunung Jati yang kultural dan menghormati budaya lokal. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus dan murid-muridnya. Lalu yang kedua adalah metode dakwah dengan toleransi kepada agama lain. Nah, Sunan Gunung Jati meninggikan toleransi dengan agama yang lain di lingkungan masyarakat, di mana saat itu mayoritas orang Jawa beragama Hindu dan Buddha. Nah, yang ketiga, metode yang dimulai dari ruang lingkup yang kecil lalu meluas kepada ruang lingkup yang besar. Nah, disebutkan dalam buku Islam Abangan dan Kehidupannya, karya Rizm Aizid, proses dakwah Sunan Gunung Jati di Tanah Pasundan membutuhkan waktu yang lama. Sunan Gunung Jati juga selain jadi raja, ia menjabat sebagai Dewan Wali Songo untuk membantu para wali untuk menyebarkan agama Islam. Peranan Sunan Gunung Jati dalam memimpin Kesultanan Cirebon banyak memberikan kontribusi pada perkembangan dan penyebaran agama Islam tanah Jawa, khususnya di tanah Cirebon. Di antaranya, bidang yang lebih berperan penting dalam penyebarannya adalah bidang politik. Hal ini disebabkan selain seorang sultan, ia juga seorang Dewan Wali Songo yang dapat memobilisasi penyebaran pada negara-negara yang telah ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati. Manfaat dalam penelitian peranan Sunan Gunung Jati dalam islamisasi di Kesultanan Cirebon adalah dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memperoleh hal-hal tentang apa saja yang mengenai Sunan Gunung Jati, dan dapat dijadikan sebagai hasil untuk memperoleh informasi secara kompleks tentang Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam, khususnya di daerah Cirebon. Ada pula 4 peninggalan dari peninggalan Sunan Gunung Jati. Yang pertama, senjata pustaka. Yang kedua, naskah Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, botol Krishna kuno. Yang keempat, gamelan. Mungkin sekian saja dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Najan Haza Fardian. Saya akan menjelaskan mengenai Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang wali songo yang lahir pada tahun 1443 di Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia adalah putra dari Maulana Ishak yang merupakan murid dari Sunan Ampel dan juga ibunya yang bernama Dewi Sekardadu. Ayahnya adalah seorang mubalig yang berasal dari Asia Tengah, sedangkan ibunya adalah keturunan dari penguasa Blambangan yang bernama Menak Sembuyu. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin, tetapi ia juga dikenal dengan sebutan Raden Ainul Yakin, Raden Paku, Joko Samudro, Abdul Fakih, dan juga Prabu Satmata. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah karena istri mereka bersaudara. Sunan Giri kecil berada di bawah asuhan seorang wanita kaya raya bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, ia menimba ilmu di pesantren Ampel Denta di Surabaya yang merupakan pesantren milik salah seorang wali songo yang bernama Sunan Ampel. Di pesantren tersebutlah Sunan Giri bertemu dan berteman baik dengan putra dari Sunan Ampel yang bernama Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai dan memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Adapun Sunan Giri melakukan dakwah menyebarkan Islam dengan 3 macam cara. Yang pertama adalah berdakwah melalui permainan anak-anak. Melalui permainan anak-anak inilah Sunan Giri berdakwah dengan menciptakan permainan seperti jelungan, jamuran, genit-gerit, dan cublak-cublak suang yang saat ini masih populer dan menjadi permainan tradisional di Pulau Jawa. Jika diperhatikan lebih dalam, semua permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri disertai dengan nyanyian, sehingga permainan tersebut lebih menyenangkan. Salah satu permainan anak yang memiliki nyanyian adalah cublak-cublak suang. Di dalamnya terdapat lirik yang mengandung makna mendalam, yaitu agar tidak mengikuti hawa nafsu. Kemudian Sunan Giri juga berdakwah melalui cara yang kedua, yaitu berdakwah melalui kesenian. Dengan melalui kesenian ini, Sunan Giri berdakwah meliputi wayang dan tembang-tembang Jawa. Ketika memainkan wayang, Sunan Giri menyisipkan ajaran-ajaran Islam sehingga masyarakat dapat belajar mengenai agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Kemudian Sunan Giri juga menciptakan gending atau instrumental Jawa seperti Asmarandana dan juga Pucung. Kemudian Sunan Giri juga berdakwah melalui politik. Nah, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri yang berbasis dalam menyebarkan dakwah Islam, yang mayoritas santrinya juga adalah dari golongan orang-orang yang kurang mampu. Kemudian menurut Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, kepopuleran pesantren Giri yang dijalankan oleh Sunan Giri ini semakin besar hingga pengaruhnya meluas menjadi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Giri Kedaton. Kerajaan ini didirikan di Gresik pada tahun 1487 Masehi yang dipimpin oleh Sunan Giri langsung, yang membuat Sunan Giri mendapat gelarnya yaitu Prabu Satmata. Sunan Giri wafat pada malam Jumat 24 Rabiul Awal 913 Hijriah atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik di sebuah cungkup berarsitektur khas Jawa. Adapun peninggalan Sunan Giri adalah yang pertama ada Masjid Sunan Giri yang terletak di dekat makam Sunan Giri dengan arsitektur paduan antara budaya Hindu dengan Islam. Yang kedua adalah Kerajaan Giri Kedaton yang tadi sudah dijelaskan, yang bukan hanya sebagai kerajaan tetapi juga sebagai pesantren yang terletak di wilayah perbukitan. Kemudian peninggalan yang ketiga adalah Telaga Pegat atau yang artinya Danau Cerai yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air para santri yang belajar pada saat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.